Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Rahayu Isnayanti, Prodi Pendidikan Biologi kelas C dengan NIM 19000008082 akan menjelaskan tentang sistem pendidikan sebelum masa kemerdekaan. Pada peta konsep ini, pendidikan sebelum masa kemerdekaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ajaran agama menjadi landasan pendidikan. Dan yang kedua, kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu A. Pendidikan Hindu-Buddha, B. Pendidikan Islam, C. Pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Kemudian saya akan lanjutkan untuk penjelasan yang kedua. Pendidikan Hindu-Buddha. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Adapun beberapa materi yang dipelajari ketika pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berlangsung, yaitu teologi atau ilmu agama, bahasa dan sastra atau ilmu kecakapan, ilmu-ilmu kemasyarakatan atau ilmu sosial, ilmu-ilmu eksakta atau ilmu perbinatangan, dan ilmu-ilmu pasti, yaitu perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa, dan sebagainya. Pada periode akhir berkembangnya pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pola pendidikan dilakukan oleh para guru-guru pengajar di padepokan-padepokan. Tidak lagi bersifat kolosal dalam kompleks, dengan jumlah murid relatif terbatas dan bobot materi yang bersifat religius dan spiritual. Selain belajar untuk menuntut ilmu, para murid di padepokan juga harus bekerja demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada masa pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana. Bersifat tidak formal, dapat mengundang guru untuk datang ke istana, dan pendidikan kejuruan dilakukan secara turun-temurun melalui kasta masing-masing. Yang kedua, yaitu pendidikan Islam. Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran agama Islam di Indonesia. Pada masa prakolonial, pendidikan agama Islam terbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan di musola atau langgar, dan pendidikan di madrasah. Pertama, pendidikan di musola atau langgar dilaksanakan secara sederhana dengan binaan guru ngaji yang memiliki status bahwa dia adalah kiai. Materi yang diajarkan membaca Al-Quran dan fikih dasar. Kedua, pendidikan di pesantren memiliki sistem pendidikan pemondokan sederhana, materi pembelajaran bersifat khusus atau keagamaan, penghormatan tertinggi kepada guru, tidak ada gaji untuk guru karena memotivasi santri semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan santri datang untuk menuntut ilmu secara sukarela. Ketiga, pendidikan di madrasah memiliki sistem pendidikan yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan seperti astronomi atau ilmu falak dan ilmu pengobatan. Ketiga sistem pendidikan Islam ini tetap bertahan sejak datangnya kolonial Belanda hingga saat ini. Yang ketiga yaitu pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik dimulai pada abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha untuk mencari rempah-rempah kemudian dijual di Eropa. Dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal, Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasehat spiritual. Menempuh perjalanan jauh disertai menyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Segera setelah Portugis dan Katolik Roma menduduki satu pulau, menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik Roma. Kemudian, untuk mendidik anak-anak setempat, didirikan acara seminar-seminar.
Namun, hanya sekitar setengah abad atau 500 tahun kekuasaan Portugis itu bertahan dan tidak berlangsung lama karena diusir oleh Spanyol. Kemudian, sistem pendidikan bercorak agama Kristen Protestan tersebar di Indonesia di bawah pengaruh Belanda. Kemudian, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pendidikan masa Portugis, pendidikan masa Belanda, dan pendidikan pada masa Jepang. Pendidikan pada masa Portugis. Indonesia mengalami perkembangan ekonomi pada abad ke-16. Saat itu, datanglah Portugis yang disusul oleh Spanyol untuk menyebarkan agama dan berdagang. Portugis datang ke Indonesia bersama misionaris yang bernama Franciscus Xaverius. Dalam penyebaran agama Nasrani, menurut Franciscus Xaverius, sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1536, telah berdiri sebuah seminarie dan ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang yang terkemuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah Nasrani atau Katolik ini ada beberapa di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Kabupaten Solor, Flores Timur juga mendirikan semacam seminarie dan mempunyai kurang lebih 50 orang murid yang mengajarkan bahasa Latin. 7 kampung di Ambon penduduknya sudah beragama Katolik pada tahun 1546. Di kampung ini ternyata juga menyelenggarakan pengajaran untuk rakyat umum. Pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan, sehingga akhir abad ke-16 musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia. Ini menandakan hilang juga misi Katolik di Maluku. Hilangnya tenaga misi itu menjadi salah satu akibat dari jatuhnya negara, sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus diberhentikan. Yang kedua, yaitu pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa, Indonesia, untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan (VOC) menganggap bahwa Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu diganti dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah, sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani atau Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan pada saat itu yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda dan mendapat upah. Salah satu alasan tidak ada susunan persekolahan dan gereja di Pulau Jawa karena Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian, pada 1622, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar hingga tahun 1786. Pendidikan kejuruan mulai muncul sejak abad ke-19 dan pada abad ke-20 muncul golongan baru, yaitu golongan cerdik, pandai yang mendapat pendidikan barat. Namun, golongan ini tidak mendapat tempat dan perlakuan wajar dalam masyarakat kolonial. Partai yang timbul sesudah tahun 1908 ada yang berdasarkan syariat Islam, berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah. Ada pula berdasarkan asas kebangsaan seperti Indiscipartij merupakan pergerakan yang pertama kali merumuskan semboyan Indi Los van Nederland, yang berarti
Indonesia merdeka dan diambil alih oleh PNI pada tahun 1928. Ketiga yaitu pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek, dari 17 Maret 1942 hingga 17 Agustus 1945. Jepang menguasai Indonesia, di mana perang, segala usaha Jepang ditunjukkan hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk bertahan. Halaman seolah ditanamin umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan. Menanam pohon jarak untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikan pula. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang, sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Sekolah-sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, HCS masing-masing 7 tahun, Sekal School 5 tahun, dan Mulo dihapus semua. Pendidikan sekolah rakyat atau Kokomin Gakko 6 tahun, sekolah menengah Jugakko untuk laki-laki, dan Jugakko untuk perempuan. Masing-masing 3 tahun yang ada di Indonesia sejak masa Jepang, dan masih banyak lagi sekolah kejuruan atau sekolah untuk guru, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidikan dalam jumlah besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.